Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yaitu tentang maraknya penggunaan artificial intelligence atau AI. Artificial intelligence adalah bidang dalam ilmu komputer Maaf macet. Saya ulangi. Artificial intelligence adalah bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan manusia untuk berpikir, seperti pemahaman bahasa alami, pengambilan keputusan, pengenalan pola, dan penyelesaian masalah kompleks. Tujuan utamanya adalah menciptakan entitas buatan yang dapat memahami, belajar, beradaptasi, dan berperilaku mirip dengan manusia dalam berbagai situasi. Alasan saya memilih judul adalah karena saya ingin mengetahui kegunaan AI dalam bidang-bidang adalah kegunaan AI dalam industri saat ini. Bidang ilmu yang saya ambil adalah bidang ilmu teknologi. Bidang ilmu teknologi merupakan suatu alat yang diciptakan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan manusia. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah salah satu cabang dari komputer yang membuat mesin di dalam komputer tersebut, yang mana nantinya mesin ini dapat melakukan pekerjaan dengan sendirinya tanpa diatur oleh programmer. Jaringan Neural Deep Learning membentuk inti dari teknologi kecerdasan buatan. Jaringan tersebut mencerminkan pemrosesan yang terjadi di dalam otak, seperti otak manusia.
Selanjutnya adalah bidang ilmu kesehatan. Artificial Intelligence, AI dan teknologi terkait semakin banyak digunakan dalam dunia bisnis dan masyarakat. Dan mulai diterapkan pada layanan kesehatan. Teknologi ini mempunyai potensi untuk mengubah banyak aspek perawatan pasien serta proses administrasi dalam organisasi penyedia, pembayaran, dan farmasi. Sistem AI dapat membantu dokter dengan menyediakan informasi medis terkini dari jurnal, buku teks, dan praktik klinis untuk meningkatkan perawatan pasien. Dilansir dari Dr. Kevin Jubal, MD, cara pertama AI mengubah dunia kedokteran adalah dengan membantu mendiagnosis dan merawat pasien. Kesalahan diagnosis atau penyakit relatif jarang terjadi, namun hal ini dapat terjadi karena faktor-faktor seperti kelelahan dokter, kesalahan dalam modalitas diagnosis, atau terbatasnya sumber daya di daerah yang kurang mampu. Sementara gagasan AI mengambil alih diagnosis penyakit mungkin terdengar mengkhawatirkan. Selanjutnya ada bidang ilmu neuroscience. Sebuah terobosan besar terjadi dalam ilmu saraf dan kecerdasan buatan yang memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Khususnya ilmu saraf membuat AI menjadi lebih baik dan AI membuat ilmu saraf menjadi lebih baik. Marvin Chun, seorang ahli saraf yang mempelajari otak manusia dan kaitannya dengan perilaku, alat utama untuk mempelajari otak manusia dan memprediksi perilaku adalah pencitraan resonansi magnetik MRI. MRI telah ada selama beberapa waktu. Ini adalah alat yang sangat ampuh untuk menggambarkan struktur internal dengan aman. Pada awal tahun 90-an, dokter menggunakan fMRI untuk menyimpulkan apa yang dilakukan bagian-bagian otak yang berbeda. Namun sekarang pada tahun 2018, berkat kecerdasan mesin pembelajaran, mesin AI, dan kekuatan komputasi, dokter dan kita dapat mempelajari lebih banyak hal luar biasa tentang apa yang terjadi di otak. Selanjutnya pada bidang ilmu pendidikan. Bila kita bicara teknologi pendidikan, kita harus adil mengatakan bahwa belum sepenuhnya teknologi ini digunakan dalam pembelajaran. Di era sekarang yang semakin kompetitif, masih terdapat lembaga pendidikan yang belum menerapkan
teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Pengamat budaya dan komunikasi digital UI, Firman Kurniawan, melihat potensi pemanfaatan teknologi AI di sektor pendidikan meski untuk menggantikan peran guru. Meski untuk menggantikan peran pengajar secara langsung masih perlu ditelaah lebih lanjut. Di sisi lain, co-founder MASA AI, Jason Sudirjo, yang tengah mengembangkan startup yang memanfaatkan teknologi AI di sektor pendidikan melihat potensi besar meski saat ini belum bisa menggantikan peran guru. Selanjutnya, bidang ilmu sosial. Teori perubahan sosial dari William F. Cockburn. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antar perkembangan material dan perkembangan non-material dalam masyarakat. Menurut teori ini, perkembangan material cenderung lebih cepat dari perkembangan non-material. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan atau gap antara keduanya. Gap ini menimbulkan dampak perubahan sosial yang dapat bersifat positif atau negatif, seperti menggunakan aplikasi navigasi untuk membantu menemukan rute tercepat ke tujuan, menggunakan aplikasi asisten, dan filter wajah. AI hadir membantu memecahkan masalah sehari-hari, misalnya dalam hal kelangkaan pangan di dunia. Hal ini membantu petani meningkatkan hasil lahan mereka dengan memberitahu kapan harus menyiram atau memupuk. Selanjutnya, bidang ilmu ekonomi. Kehadiran artificial intelligence diprediksi akan memberikan gebrakan dan perubahan baru di berbagai sektor, tak terkecuali bagi sektor ekonomi kreatif Indonesia. Meski kabarnya AI memiliki banyak manfaat positif, tetapi tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa AI akan merugikan sektor ekonomi kreatif karena beresiko menggantikan kerja kreatif manusia dalam membuat karya.
Ada banyak alasan AI perlu diatur. Salah satunya karena industri itu rawan monopoli akibat tingginya modal untuk menjadi pemain di sana. Pasar AI memang menjanjikan, ditaksir bernilai 109 miliar dolar Amerika Serikat per tahun pada 2030. Untuk bisa menikmati hasil dari perkembangan itu tentu butuh modal. Altman mengaku OpenAI menghasilkan 540 juta dolar Amerika Serikat pada 2022 untuk mengembangkan ChatGPT. OpenAI masih mengejar 100 miliar dolar Amerika Serikat agar bisa membuat ChatGPT yang memenuhi semua visi dan target pembuatannya. Kenyataan dan penyimpangan serta penelitian terkait artificial intelligence. Artificial intelligence mengacu pada simulasi kecerdasan manusia pada mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakannya. Karakteristik AI sendiri adalah kemampuannya untuk merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Pemanfaatan kekuatan teknologi AI bisa dibilang salah satu item agenda penting diiringi perkembangannya revolusi industri 4.0, di mana kunci dari revolusi tersebut terletak pada big data dan AI. Teknik AI dapat menyembunyikan kondisi yang diperlukan untuk membuka muatan berbahaya sehingga hampir teknik AI dapat menyembunyikan kondisi yang diperlukan untuk membuka muatan berbahaya sehingga hampir tidak mungkin untuk merekayasa ulang ancaman. Teknik tersebut juga berpotensi melewati sistem deteksi intrusi antivirus dan malware modern. Malware memiliki berbagai jenis dan perkembangan jenis malware semakin hari semakin beragam. Secara garis besar, modus operasi malware terangkum ke dalam 4 insiden cyber, yaitu yang pertama penolakan akses. Malware berbentuk virus juga dimanfaatkan pelaku untuk membuat serangan DDoS dengan cara menyebarkan file yang berisi virus di berbagai situs internet dengan rekayasa sosial yang membuat korban mengunduh file tersebut dan membuat komputer tersebut terinfeksi virus.
Yang kedua ada pemerasan. Ada berbagai malware yang dirancang untuk menginskripsi data korban sehingga korban tidak memiliki akses untuk menggunakan datanya kembali. Selanjutnya, spionase yang dilakukan mulai dari akses pada layar komputer, webcam atau kamera pada komputer, hingga merekam ketikan keyboard. Kegiatan ini dapat disebut juga sebagai spyware. Program malware yang mampu memata-matai aktivitas penggunaan komputer seseorang. Selanjutnya, yang terakhir, pencurian informasi oleh malware adalah serangan yang paling umum dari ketiga modus operandi di atas karena cara kerja malware yang selalu bermuara kepada pencurian informasi. Pelaku yang menerapkan malware dalam saingannya telah merencanakan targetnya terlebih dahulu untuk menentukan kepada siapa pencurian informasi tersebut. Yang terakhir, kesimpulan. Artificial intelligence ini semakin marak digunakan karena memudahkan pekerjaan. AI juga memberikan banyak kemudahan akses dari asisten Google, Siri, Cortana, Maps, dan lainnya. AI juga membantu dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya. AI merupakan kecerdasan yang dibuat menyerupai manusia dari berpikir hingga tingkah laku. Banyak organisasi bisnis di seluruh dunia menggunakan AI untuk mengontrol data perusahaan dan menggunakan pembelajaran mesin untuk memahami tren bisnis. Sekian presentasi dari saya. Ada yang ditanyakan, silahkan. Izin bertanya, Mbak. Silahkan. Apa perbedaan antara kecerdasan buatan sempit atau narrow AI dan kecerdasan buatan umum general AI? Terima kasih. Terima kasih kembali. Ada yang ditanyakan kembali, silakan. Izin bertanya, Mbak. Ya, silakan. Bagaimana AI dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial atau lingkungan? Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fauziah. Apa perbedaan antara kecerdasan buatan sempit atau narrow AI dan kecerdasan buatan umum general AI?
Kecerdasan buatan sempit merujuk pada sistem AI yang terfokus pada tugas atau domain spesifik tertentu. AI ini dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu dengan tingkat keahlian yang tinggi tetapi terbatas pada area tersebut. Contohnya adalah asisten virtual seperti Siri, sistem pengenalan wajah, atau mobil otonomi yang terbatas pada pengemudi. Yang selanjutnya, kecerdasan buatan umum. Ini adalah konsep AI yang memiliki kemampuan untuk memahami, belajar, menyelesaikan masalah, dan beradaptasi di berbagai situasi. Mirip dengan kemampuan manusia. General AI bisa menyelesaikan berbagai tugas dan belajar dari pengalaman seperti manusia. Namun hingga saat ini, General AI masih dalam tahap teoretis dan belum sepenuhnya terwujud dalam aplikasi praktis. Bagaimana atas jawaban saya, Mbak Fauzia? Ya, Mbak, sudah cukup jelas. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Atika. Bagaimana AI dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial atau lingkungan? AI adalah alat yang ampuh, namun hal ini tidak dapat membantu mengetaskan kemiskinan tanpa campur tangan manusia yang terspesialisasi, khususnya sebagai profesional transdisipliner. AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat, tetapi tidak dapat membuat orientasi yang benar berdasarkan persepsi manusia. AI memiliki keterbatasan. Hal ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang perbedaan budaya dan konteks sejarah seperti kemiskinan. Singkatnya, kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, namun juga persoalan politik sosial, dan hal ini memerlukan pendekatan kemanusiaan untuk menciptakan kebijakan publik, program pemerintah, dan infrastruktur dasar untuk mengatasi permasalahan kompleks ini. Sekian dari pertanyaan, dari jawaban saya. Bagaimana Mbak Atika? Sudah, Mbak. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti presentasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.